Halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Movie Insidia Mini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Karena dengan begitu, kita menjadi semangat untuk giat membuat video. Kali ini, kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Ex Machina, kecerdasan buatan yang mematikan. Oke, kita mulai. Pernahkah kamu membayangkan jika ada sebuah robot yang memiliki kecerdasan yang hampir setara atau bahkan melebihi manusia? Mungkin kita awalnya akan berpikir bahwa kehadirannya adalah sesuatu yang keren, canggih dan menandakan dunia akan berkembang pesat. Namun bagaimana jika kehadiran kecerdasan buatan ini justru menjadi mimpi buruk dan ancaman bagi umat manusia? Kita akan melihat bagaimana kecerdasan buatan mampu memperdaya manusia dan menjadi ancaman serius dalam kehidupan nyata. Kita akan menyaksikan gambaran sebuah robot yang mampu berinteraksi secara aktif dengan manusia, memiliki pemikiran dan pendapatnya sendiri, hingga puncaknya memperdaya manusia untuk mencapai tujuannya. Ex Machina akan terfokus kepada kisah seleb Smith yang menjadi programmer terpilih di perusahaan mesin pencari bernama Blue Book untuk mendapat sebuah kemewahan berupa kunjungan selama seminggu ke rumah direktur utamanya yang bernama Nathan Bitman di sebuah lokasi terpencil dan terisolasi. Tak ada siapapun lagi yang tinggal di lokasi tersebut, kecuali Nathan dan seorang pelayannya, yaitu perempuan bernama Kyoko, yang tidak bisa berbahasa Inggris. Seleb disambut dengan baik oleh Nathan. Ia diberikan fasilitas yang mewah dan unik dengan beberapa fasilitas canggih. Undangan menginap selama seminggu untuk seleb ini tentu bukan tanpa tujuan. Nathan tidak mungkin mengundang karyawannya hanya untuk berlibur di tempatnya dan mengobrol hal-hal yang tidak penting. Sebenarnya seleb bukan secara tidak sengaja terpilih. Nathan sudah mengatur semuanya dan ingin menunjukkan kepada seleb mengenai penemuan terbarunya yang masih dalam proses penyempurnaan, yaitu sebuah robot humanoid dengan kecerdasan buatan yang dinamai Eva. Nathan pun memerintahkan seleb untuk menguji Eva dengan uji Turing sederhana untuk memastikan apakah Eva sudah mampu berpikir secara sadar dan apakah bisa manusia berinteraksi dengan Eva. Walaupun Eva tahu bahwa dia bukanlah seorang manusia. Saat pertama kali melihat Eva, sebenarnya seleb cukup terkagum-kagum dengan hasil ciptaan Nathan. Ia memang terlihat memiliki tubuh robot, tetapi wajahnya nampak seperti manusia sungguhan. Eva ini dikurung dalam sebuah ruangan berkeamanan tinggi. Ada lapisan kaca yang sulit untuk dihancurkan, untuk memisahkan antara ruangan Eva dan tempat seleb yang akan mencoba berbicara dengannya. Selama sesi interaksi berlangsung, mereka akan saling berhadapan satu sama lain, menceritakan tentang pikiran dan perasaannya masing-masing. Kegiatan selayaknya berbicara dengan sesama manusia. Eva mampu melakukan hal tersebut. Ia memiliki pemikirannya sendiri, pendapatnya sendiri, dan cara berpikirnya sendiri. Eva bahkan terlihat memiliki emosi. Ia bisa mengubah raut wajahnya. Ia bisa menggambarkan perasaan marah, senang, kesal, dan sedih dengan cukup sempurna. Hingga akhirnya kedekatan mereka ini membuat seleb kemudian menaruh simpati pada Eva yang dikurung dalam ruangannya. Eva juga sempat terlihat memiliki ketertarikan romantis dengan seleb, layaknya manusia yang sedang jatuh cinta. Tetapi yang tidak pernah seleb ketahui sebenarnya adalah itu hanyalah taktik Eva untuk mendapatkan perhatian dan mengeruk banyak simpati dari seleb agar nanti seleb mau membantunya. Meski Eva bisa berpikir dan menunjukkan emosi layaknya manusia biasa, bukan berarti ia bisa memiliki perasaan seperti manusia. Ia adalah robot. Ia tidak memiliki sisi kemanusiaan dalam dirinya. Eva hanya paham bagaimana caranya bertindak sesuai logika. Ia memiliki tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu di kepalanya. Eva ingin melihat dunia luar dengan penuh penekanan dan raut wajah yang berharap. Eva mengatakan cita-citanya pada seleb dan berharap seleb mau membantunya. Tidak berhenti sampai di situ, Eva juga membuat seleb mencurigai Nathan. Eva yang memiliki kemampuan untuk memicu pemadaman listrik, membuat sistem pengawasan dihentikan sementara, sehingga Nathan tidak bisa mengawasi percakapan mereka beberapa waktu, dan membuat Eva bisa berbicara secara pribadi kepada seleb. Kesempatan inilah yang dipakai untuk mengacaukan pikiran seleb, sampai lelaki itu mencurigai dan memandang Nathan sebagai sosok yang buruk, serta sosok pembohong yang tidak bisa dipercayai. Usaha ini cukup berhasil, apalagi sejak awal bertemu dengan seleb. Nathan memang menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan. Nathan tipe orang yang narsis, pemabuk, dan cukup kasar. Seleb sering melihatnya berperilaku kasar pada Kyoko, yang saat itu ia kira sebagai manusia. Beberapa waktu, mungkin seleb Jetty sangat mempercayai apa yang Eva katakan. Ia menjadi sangat waspada dan mudah curiga pada Nathan.
Di matanya, Nathan adalah sosok yang buruk dan berbahaya. Meski begitu, Nathan sebenarnya tidak ingin berniat macam-macam pada Celeb. Ia justru banyak menunjukkan hasil kerja kerasnya selama ini pada karyawannya itu. Sebuah proses untuk menciptakan Eva yang terbilang tidak mudah dan tidak murah. Nathan tampaknya telah menemui banyak kegagalan sebelum berhasil menciptakan Eva, yang belum juga mencapai kata sempurna untuk ukurannya. Selama sesi interaksi terus berlangsung, Celeb menemukan banyak hal menakjubkan yang membuatnya tertarik pada Eva. Ia bahkan sebenarnya tidak hanya tertarik, tetapi juga bersimpati pada robot yang menunjukkan kemalangannya itu, karena terkurung dalam ruangan yang dibuat oleh Nathan. Apalagi Eva terus menghasut Celeb untuk ikut membenci Nathan, membuatnya curiga dan percaya bahwa Nathan adalah satu-satunya orang yang jahat di tempat itu, sehingga sangat perlu disingkirkan. Entah mengapa mulai timbul keinginan di benak Celeb untuk menjadi superhero bagi Eva. Ia ingin menyelamatkannya dan membawa Eva pergi jauh dari Nathan, yang berencana untuk memperbarui Eva ke dalam versi yang lebih canggih, mematikan ingatan dan kepribadiannya yang lama. Celeb tidak ingin hal itu terjadi. Ia seolah takut nanti Eva akan melupakan dirinya. Dalam titik ini, Celeb seperti sudah dibuat jatuh cinta pada robot humanoid itu, tanpa pernah berpikir atau bertanya kepada dirinya sendiri apakah Eva sebagai sebuah robot benar-benar memiliki perasaan untuknya. Hari pun berlalu, dan waktu Celeb hanya tinggal sebentar untuk membantu Eva melarikan diri. Ia mulai merencanakan pelariannya itu. Sementara Nathan tidak mengetahui taktik Eva untuk membuat Celeb membantunya keluar. Sikapnya terlihat biasa saja. Nathan bahkan masih sempat bersenang-senang dan masih rajin mabuk setiap malam. Celeb mencoba memanfaatkan ketidaksadaran Nathan untuk mencari kelemahan akses di rumah Nathan. Ia ingin membuat rencana pelarian yang sempurna. Eva sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu menjebak Celeb untuk mempercayainya dan membantunya menyingkirkan Nathan. Robot humanoid itu menunjukkan lukisan yang dibuatnya, sebuah sketsa dengan wajah Celeb yang dirobek oleh Nathan. Hal itu seolah membuat Nathan terlihat semakin jahat dan keras. Jadi Celeb tidak ingin membuang waktunya lagi. Ia bekerja mengakali rumah dengan akses keamanan sangat tinggi itu agar bisa dibuka olehnya dan Eva. Celeb berusaha mengubah kode akses keamanan dengan memanfaatkan kondisi Nathan yang mabuk berat hingga tidak sadarkan diri. Ia mencuri kartu akses milik Nathan dan pergi menuju kamar Nathan, lalu mengakses komputernya untuk mengubah kode keamanan rumah. Tidak hanya itu, Celeb juga menemukan beberapa video rekaman Nathan yang berinteraksi dengan robot humanoid versi sebelumnya dari Eva. Interaksi itu cukup mengganggu dan kasar. Celeb menjadi semakin yakin bahwa Nathan benar-benar manusia yang buruk dan jahat. Sebelum keluar dari ruangan Nathan, ia bertemu dengan Kyoko dan baru mengetahui kalau perempuan itu ternyata robot juga. Kejadian ini membuat Nathan menjadi sangat paranoid dan bimbang. Ia sampai berpikir bahwa dirinya pun sebenarnya robot humanoid dengan kecerdasan buatan yang diciptakan oleh Nathan. Pikiran ini sangat mengganggunya, sampai Celeb harus menggores lengannya dengan pisau cukur hanya untuk memastikan dan meyakinkan dirinya bahwa ia bisa berdarah, memiliki daging dan merupakan manusia. Dan ya, Celeb memang manusia sungguhan, tidak ada kabel atau mesin di dalam tubuhnya. Ia cukup lega mengetahui fakta itu. Nathan sampai keesokan harinya belum mengetahui kalau kode akses keamanannya telah diubah. Ia tetap menjalankan sesi interaksi antara Celeb dan Eva seperti biasa. Kali ini, Eva memasang raut wajah sedihnya. Ia berpura-pura takut kehilangan Celeb dan menjadi sosok yang teraniaya oleh Nathan. Celeb pun sebenarnya mendatangi Eva untuk mengatakan bahwa ia sudah mempercayainya. Ia percaya bahwa Nathan seperti apa yang Eva gambarkan. Ia kasar dan pembohong besar. Kemudian Celeb menjelaskan rencananya untuk membantu Eva keluar dari ruangan. Ia akan mengubah kode akses keamanan, dan Eva harus memadamkan listrik tepat pada pukul 10 malam. Hal itu akan membuka semua pintu yang menghalangi Eva untuk keluar. Eva menyetujuinya, tapi tanpa sepengetahuan mereka, Nathan mengetahui percakapan mereka kali ini lewat kamera dan penyadap yang diam-diam ditempatkan di ruangan tempat biasanya Celeb berinteraksi. Tidak seperti biasanya, Nathan tidak mabuk hari itu meskipun Celeb membujuk. Hal ini menjadi sesuatu yang cukup aneh bagi Celeb. Ia berpikir bahwa rencananya akan gagal. Sampai akhirnya Nathan memberitahu bahwa Eva hanya mencoba menipunya dan memanfaatkan ketidaktahuan Celeb. Ia banyak menjelaskan bahwa Eva menjadikan Celeb sebagai kelinci percobaannya agar bisa keluar. Nathan menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Kejahatan yang sesungguhnya berasal dari Eva yang berusaha memanipulasi keadaan. Eva sengaja membuat citra Nathan sangat buruk di hadapan Celeb, membuatnya seolah-olah menjadi penjahat dalam sandiwara yang mereka ciptakan.
Seleb pun berhasil dibuat berpikir bahwa Eva mencintainya. Padahal sebenarnya Eva tidak pernah merasakan apa-apa. Ia tidak memiliki perasaan. Ia hanyalah sebuah robot dengan cara berpikir sistematis dan logis yang punya keingintahuan tinggi layaknya manusia. Eva punya ambisi berdasarkan pikirannya, yaitu untuk melihat dunia luar, menjadi robot yang bebas dan tidak terkendali. Dan sebenarnya ini pun menjadi bagian dari tujuan Nathan. Hal tersebut adalah ujian sesungguhnya. Dengan kesuksesan memanipulasi seleb, Eva telah menunjukkan kecerdasan sejati dari manusia. Tapi sialnya karena kelalaian Nathan terhadap gerak-gerik seleb dan taktik robot ciptaannya sendiri yang di luar dugaan dari apa yang bisa diperkirakan. Kekacauan pun terjadi, daya listrik mati dan seleb menjadi agak tegang seketika karena ia telah mengubah akses keamanan yang jika listriknya padam, maka seluruh pintu justru akan bisa dibuka. Setelah melihat Eva meninggalkan ruangannya, Nathan memukul seleb hingga tidak sadarkan diri dan bergegas menghentikan Eva. Nathan tahu bahwa dirinya dalam masalah serius dengan keluarnya Eva dari ruangan. Ia cukup berbahaya dan kini sedang memburunya. Eva pun tidak bekerja sendiri. Kyoko membantunya. Sempat terjadi perkelahian antara Eva dan Nathan sebelum Kyoko menikam punggung Nathan dengan sebilah pisau daging yang dibawanya. Nathan yang masih bisa bergerak memukul Kyoko hingga mesinnya mati. Tapi setelah kejadian itu, Eva justru menikam jantung Nathan dengan pisau yang sama. Nathan pun terbunuh. Eva meninggalkannya dan ia mengganti serta memperbaiki bagian tubuhnya sendiri dari robot-robot ciptaan Nathan sebelumnya. Ia juga menggunakan kulit buatan mereka untuk mendapatkan penampilan yang terlihat bagaikan manusia dan wanita yang sesungguhnya. Eva berpakaian dan setelah itu meninggalkan seleb yang terjebak di dalam fasilitas milik Nathan. Jeritan seleb yang meminta agar dibiarkan keluar diabaikan oleh Eva. Ia pergi ke dunia luar, mengelilingi lokasi sekitar fasilitas hingga helikopter yang dimaksudkan untuk membawa pulang seleb datang. Eva pergi menggunakan helikopter itu menuju kota, menuju peradaban yang sesungguhnya, dan film pun tamat. Itulah alur cerita pada video kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga demi perkembangan channel ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada kesempatan lainnya dalam waktu yang berbeda.